Waman akhadha al-mala bighairi haqqihi. Tapi siapa yang cari harta dengan cara yang tidak benar, Nabi memberikan gambaran yang menakutkan. Kamatsali ya'kul wa lam yashba', seperti orang yang makan tapi tak pernah kenyang. Ambil ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Hasan Al-Basri pernah berpesan kepada kita kaum muslimin melalui pesan yang menggetarkan hati kita. Apa kata beliau? Harga diri orang beriman itu mahal. Maka jangan kalian jual harga diri kalian dengan sesuatu yang rendah, itulah dunia. Maka tujuan kita itu adalah akhirat. Maka kita tidak boleh menjual harga diri kita dengan harga yang rendah, yaitu dunia. Maka dia harus menggantinya dengan akhirat. Dan itulah obsesi terbesar kita sebagai orang beriman. Alhamdulillah, Allah takdirkan kita menjadi hamba yang beriman. Inilah disebut nikmatul uzma, nikmat yang paling besar, nikmat ditakdirkan oleh Allah menjadi hamba yang beriman. Maka selamatnya seorang hamba, saat ditanya kepada Imam Ahmad, kapan seorang itu baru selamat? Saat dia sudah dapat menginjakkan salah satu kakinya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang kita ingin menentukan arah kemana sebenarnya arah hidup kita sebagai seorang mukmin. Karena kita sekarang di dunia, maka janganlah sampai yang dunia ini disebut darul ghurur menenggelamkan kita, lalu merupakan apa sebenarnya tujuan penciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita hamba. Di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi kepada kita? Man kanatid dunya hammahu. Siapa yang obsesi hidupnya itu, tujuan hidupnya itu dunia, farraqallahu lahu amrah. Allah akan cerai-beraikan urusan dia. Allah buat masalahnya tak pernah habis-habis. Allah akan tak selesaikan masalah. Masalah kita banyak. Sedangkan kita ini lemah, makhluk yang tidak punya daya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang dapat menyelesaikan masalah kita? Kemana kita mesti mengadukan setiap ada masalah yang kita hadapi? Kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang hammah, obsesi besarnya, tujuan hidupnya, hatinya telah dipenuhi oleh dunia, mangkanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu. Allah yang akan mencerai-beraikan urusan. Setelah itu apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa ja'ala al-faqra baina 'ainai. Dan Allah akan jadikan kekurangan itu berada di kedua matanya. Maka walaupun hartanya banyak, kebunnya luas, kendaraannya cukup dengan berbagai merek yang ada, rumahnya lapang, tapi karena kekurangan sudah berada di depan mata, apa yang ada dalam genggaman, apa yang sudah ada dia miliki, rasanya tak ada bernilai di mata dia, karena kekurangan itu sendiri sudah Allah letakkan di matanya. Dia punya mobil, hari ini 2021, mungkin baru beli dia bulan kemarin, 6 bulan sebelum ini. Setelah itu keluar lagi edisi terbaru. Saat dia tengok, oh sudah tinggal zaman. Lalu Allah jadikan kurang terus berada di depan mata. Maka kalau itu sudah ada di hati dan di mata kita, kita mesti berhati-hati.
berarti tujuan hidup kita bukanlah akhirat, berarti kita mengejar dunia. Allah dan Rasul tidak melarang kita untuk mendapatkan dunia, tapi jangan sampai melalaikan kita daripada mengingat Allah. Maka seperti yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis qudsi, Allah menciptakan kita, Allah jamin rizki untuk kita. Maka kata Nabi melalui hadis qudsi itu, Allah sendiri menyampaikan, ya ibni Adam, khalaqtuka lil ibadati wa la tal'ab. Hai manusia, kata Allah, aku ciptakan kalian itu untuk ibadah, maka jangan kalian main-main. Wa dhamantu laka rizqika fala tat'am. Adapun rezeki aku yang jamin, maka tak perlu kalian berletih-letih untuk mencarinya sampai melupakan aku, kata Allah SWT. Maka ada orang yang dia seperti binatang buas yang berburu di dalam rimba, mengejar mangsa ke sana kemari. Ini kita sudah dapati apa yang digambarkan oleh Rasulullah. Menengok orang yang dia segalanya sudah dia miliki, tapi kekurangan itu berada di depan matanya. Allah yang membuat kekurangan itu berada di depan matanya. Kenapa? Karena hammahnya, obsesinya, tujuan hidupnya adalah dunia. Dan yang paling menakutkan apa yang disampaikan oleh Nabi, walan ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lah, dan dia tidak akan mendapatkan dunia itu kecuali hanyalah sekedar yang telah ditetapkan Allah untuk dia. Apa yang ditetapkan Allah untuk dia, segitulah dia dapat keberkahan, dia tidak dapat kenikmatan hidup, dia tidak dapat disiksa oleh hatinya yang dia menurut kita sekilas pandang, oh dialah orang yang senang, uangnya banyak, hartanya banyak, tapi rupanya dia tersiksa karena dia hanya mendapatkan sekedar apa yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Gambaran kontradiktif diberikan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita masuk dalam ini, dan inilah obsesi besar kita. Wa man kanatil akhiratu hamma. Siapa yang tujuan hidupnya akhirat? Jama'allahu lahu amra. Allah berjanji akan menyelesaikan seluruh permasalahan. Sedikit, tak banyak, pekerjaan biasa-biasa, anak-anaknya patuh, pasangan hidupnya baik, dipertemukan dengan sahabat-sahabat yang mengingatkan kebaikan. Di antara syafaat nanti pada hari kiamat, di samping syafaatul uzma Sayyidina Muhammad SAW, inilah dia syafaat orang-orang baik. Maka pasangan hidup yang baik, anak-anak yang saleh, itu adalah bahagian daripada rizki, dan itulah bentuk kasih sayang Allah kepada kita orang yang beriman. Masalah kita banyak, tapi Allah yang maha kuasa di langit dan di bumi, apapun yang ada di antara keduanya, mudah bagi Allah untuk menyelesaikan setiap masalah kita dengan syarat hammah kita, tujuan hidup kita adalah akhirat. Setelah itu apa kata Nabi? Wa ja'alal ghina fi qalbihi. Subhanallah, Allah berjanji menjadikan cukup itu berada dalam hatinya. Tengok bahasa Nabi. Kurang itu letaknya di mata, tapi cukup letaknya di hati. Beda Nabi menyebut, di saat orang dia sebutkan tujuan hidupnya dunia, Allah jadikan kekurangan itu berada di depan matanya. Jadi apapun yang dia punya, apapun yang dia miliki, apapun sudah yang berada di sekitaran dia, merasa itu tidak nikmat di matanya. Tetapi berbeda dengan orang yang tujuan hammahnya akhirat, Allah jadikan waja'alal ghinahu fi qalbihi. Allah jadikan rasa cukup itu dalam hati. Inilah yang ingin kita raih. Inilah yang ingin kita gapai. Laisal ghina an kasratil arad, kata Nabi dalam hadis riwayat Bukhari. Cukup itu tidaklah terletak pada banyak. Banyak itu bukanlah standar ukuran cukup. Walakin ghina nafs. Tapi cukup itu berletak di dalam hati. Maka sampai hari ini kitalah yang dapat mengukur hati kita sendiri. Adakah kita merasa cukup, merasa tenang terhadap pemberian yang telah diberikan Allah SWT kepada kita? Tapi kalau tidak, na'udzubillah, apa bedanya kita dengan orang-orang yang hanya mencari dunia, sejumput dunia. Lalu itulah yang membuat hatinya risau, pikirannya tak tenang. Itulah yang menjadi obsesi tujuan hidup dia. Na'udzubillah. Janji Allah yang ketiga, orang yang menjadikan tujuan hidupnya akhirat, wa atatshu dunya wa hiya raghimatun. Dunia itu sendiri yang datang kepada dia.
Sahabat Nabi yang dididik langsung di madrasah beliau. 10 orang sahabat yang dijanjikan oleh Nabi masuk surga. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Talhah bin Ubaidillah fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah. Dari yang 10 itu rata-rata semuanya orang-orang kaya dan sukses semua. Imam An-Nawawi menyebutkan di dalam kitabnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Tapi kekayaan mereka ini tidaklah menghalangi mereka untuk bangun malam. Empuknya kasur, dinginnya AC tidaklah menghalangi kita untuk bangun malam. Cantiknya pasangan, maka Allah bangga. Yadhara syahwatahu, dia tinggalkan syahwatnya, li ajli, karena aku, kata Allah. Maka begitu dia bangkit dari tempat tidur, di setelnya alarmnya pukul 3.30, dipaksanya bangun. Apa yang dia cari tengah malam? Tiada yang lain. Itulah harapan agar di dalam hatinya itu tidak dikacaukan oleh dunia. Maka itulah dia di saat dia mendapatkan ridha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain juga dalam riwayat Imam Ibnu Majah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, apa kata Nabi? Ya ayuhan nas ittaqullah. Hai manusia, takutlah kalian kepada Allah. Wa ajmilu fit talab. Kalian kalau cari harta mesti baik-baik, kata Nabi. Fa inna nafsan, sesungguhnya diri, jiwa, lan tamuta, tidak akan meninggal, tidak akan dicabut oleh Allah nyawa kita, hatta tastawfiya rizqahu, sampailah Allah cukupkan rizkinya. Fattaqullah, maka takutlah kalian kepada Allah. Fa ajmilu fit talab, carilah yang baik-baik. Apa standar baik itu? Khudhu ma halla wa da'u ma haruma. Ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Maka akhirat itu, surga itu, dia huffat bil makarih, dikelilingi oleh hal-hal yang menyakitkan. Punya harta mesti keluarkan zakatnya, mesti sedekah, mesti bantu orang, bangun malam, mesti baca Quran, salat mesti ke masjid. Dikelilingi oleh hal-hal yang dia tidak menyenangkan. Kontradiktif dengan neraka. Wa khuffatin nar bisyahwat, dengan hal-hal yang menyenangkan. Maka kita lawan keinginan itu semua dengan harapan kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau akhirat sudah menjadi tujuan kita, dunia itu sendiri yang datang menghibahkan. Allah berkuasa memberikan apapun kepada siapa yang ingin diberikan. Tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha'. Di akhir itu disebutkan Allah, wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allah akan kasih rezeki kepada siapapun yang diingin berikan bighairi hisab, tanpa batas. Maka Nabi telah memberikan kita peringatan yang keras. Man akhadhal mal bihaqqi burikalah. Siapa yang cari harta dengan cara yang benar, Allah kasih barakah. Apa makna barakah? Apa yang diberikan Allah menginginkan kita, apa yang diberikan Allah kepada kita membawa kepada kebaikan. Anak-anak yang baik adalah rezeki, pasangan yang baik adalah rezeki. Maka tertinggi rezeki yang paling tinggi adalah ridhanya Tuhan kepada kita. Itulah rezeki yang tertinggi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wa man akhadha al-mala bighairi haqqihi. Tapi siapa yang cari harta dengan cara yang tidak benar, Nabi memberikan gambaran yang menakutkan. Kamasali ya'kul wa lam yashba', seperti orang yang makan tapi tak pernah kenyang. Ambil ini, ambil itu, padahal dia bukan yang punya. Apa membuat dia terobsesi seperti itu? Itulah yang disebut sifatnya hars, tamak, rakus, laba. Akhirnya apa yang terjadi? Tak lagi sempat mengurus anak-anak, tak lagi sempat tetap muka dengan keluarga, tak lagi sempat datang salat Jumat, tak lagi sempat ikut pengajian, tak lagi sempat datang ke masjid. Apa gunanya? Allah cerai beraikan urusan. Anak-anaknya tak patuh, tak mendengar cakap dia, tak dapat ditunjuk ajar. Itulah yang disebut Allah SWT dalam Al-Quran. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta dan anak-anaknya bukan malah jadi nikmat, tapi menjadi fitnah. Na'udzubillah, na'udzubillah. Berlindung kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah tidak menjadikan
dalam hati kita tujuan kita dunia, tapi memberikan suatu rasa yang amat sangat kuat terhunjam dalam sanubari kita bahwa dunia hanyalah sebentar, tujuan kita adalah akhirat. Dan kita selalu berdoa yang diajarkan Nabi kepada kita, wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan jadikan tujuan hidup kami ini dunia, dan jangan jadikan cita-cita tertinggi dan ilmu kami tertinggi untuk dunia. Jadikanlah obsesi kami ini akhirat. Mudah-mudahan kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.